You are listening to Obtai Podcast. Selamat datang di Tell We Us episode 12 bareng gue, Mahreza Fahira. Lovers bisa panggil gue Mahrez. Dan gue di Obtai itu dari batch 6. Pada episode kali ini adalah episode perdana nih lovers buat gue. Karena gue baru pertama kali ngisi podcast di sini. Oke, gue bakal ngebahas tentang beauty privilege. Apa sih beauty privilege itu? Beauty privilege adalah hak istimewa manusia yang didapat karena penampilan kecantikan atau ketampanannya sejak lahir hingga dewasa, sehingga akan berpengaruh terhadap pandangan orang lain kepada mereka. Kita emang gak bisa milih untuk dilahirkan dengan bentuk wajah seperti apa nih lovers. That's natural gift. Masih banyak manusia yang memilih memisah-misahkan manusia hanya dari penampilan wajahnya aja. Itu adalah seperti tradisi atau adat yang dibuat oleh manusia zaman dulu sebelum ada ilmu pengetahuan yang makin terus meningkat nih lovers. Gue tuh sering denger nih lovers dari beberapa temen gue atau lingkungan sekitar gue seputar pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Tapi ya berhubung gue orangnya cuek, jadi gue gak terlalu tanggepin sih. Tapi kalau tanggapan gue tentang beauty privilege ini sebenarnya emang ada, tapi kan kita nggak pernah bisa milih like I want this body or semacamnya gitu lovers. Buat gue itu semua cuma suges aja sih ya, lebih ke suges. Tapi menurut gue lebih bersyukur apa yang udah Tuhan kasih buat gue. Pernah nih lovers, gue punya pengalaman waktu gue masih duduk di bangku SD. Jadi tuh waktu itu gue abis di smoothing rambutnya ya kan. Terus gak tahu kenapa, gak tahu sebabnya apa, ya gue dimusuhin satu kelas gitu. Ya mungkin gue gak cocok sama rambut itu atau gimana. Dan ya dalang dari semua itu temen gue yang memiliki beauty privilege ini lovers. Jadi menurut gue pribadi, beauty privilege ini pemenang dalam segala hal. Apapun bisa ia lakuin dan memanfaatkan kelebihannya itu untuk apa yang dia mau, untuk dapetin apa yang dia mau. Gue juga sadar dengan gue yang biasa-biasa aja gak bisa ngambil peran lebih dari orang yang memiliki kelebihan itu. But pemikiran gue berubah sejak gue masuk SMA. Pada masa itu gue pikir gue akan lebih parah dari sebelumnya. Maksudnya tuh mungkin gue ada di bawah orang-orang yang memiliki beauty privilege ini. Gak, tapi gue salah. Dan ternyata gue bisa berbaur dengan orang-orang tersebut. Bukan karena gue setelah SMA menjadi cantik atau semacamnya atau glow up. Tapi menurut gue tergantung kita bisa mau berbaur atau enggaknya. Gak semua orang memiliki kesempurnaan tersebut. Gak bisa ikut andil dalam kehidupan kita atau pemilih dalam berteman. Tanggapan gue tentang pertanyaan yang pernah gue dengar, salah gak sih beauty privilege itu? Gak salah, mereka memiliki kelebihan itu, bukan mereka yang mau kok. Dan ada beberapa orang memilikinya malah risih. Kenapa? Karena dia khawatir diganggu oleh laki-laki yang semena-mena. Bahkan mereka sudah berpakaian sopan, bahkan tertutup, masih aja ada yang mengganggunya. Dan kalau mereka gak mengasah pemikirannya, kelebihan tersebut hanya bersinar di awal aja. Dan rata-rata orang yang memilikinya hanya mengandalkan penampilan saja, tanpa ada pemikiran yang akan
terjadi selanjutnya. Kenapa sih adanya privilege? Kenapa ada privilege? Menurut gue, kita semua itu diciptakan Tuhan udah sangat sempurna, dan gak mungkin Tuhan menciptakan kita asal jadi aja, ya kan? Cara pandang ini muncul karena menurut gue kebiasaan yang turun-temurun dari dulu, membedakan mana yang memiliki beauty privilege dan mana yang enggak. Menurut gue, cantik atau berpenampilan menarik itu relatif. Bisa aja menurut lovers orang tersebut cakep atau menarik, tapi menurut gue tuh biasa aja. Jadi sebenarnya itu semua tergantung gimana cara menyikapinya. Gue pernah baca salah satu buku, judulnya Get Your Great Success. Gue lupa nama pengarangnya siapa, tapi gue pernah baca di situ ada bab yang mengatakan bahwa you don't have to be another person to gain success. Dan ya, menurut gue itu benar banget, karena buat gue, jadi diri lo sendiri itu juga udah bisa menghasilkan kesuksesan. Tanpa lo memiliki beauty privilege pun lo bisa sukses. Nggak semua orang yang memiliki kelebihan itu bisa sukses. Dan kita yang nggak memilikinya bisa lebih sukses dari mereka yang memilikinya. Karena menurut gue, kalau cuma modal penampilan doang tanpa ada skill-skill atau keterampilan yang dimiliki buat maju ke tahap selanjutnya atau tahap kesuksesan tersebut, ya nggak ada apa-apanya, karena mereka yang memiliki itu cuma mengandalkan penampilan aja gitu. Jadi gue mohon stop insecurean tentang apapun itu. Ya lo, mereka ya mereka. Lo punya kelebihan lo masing-masing, dan mereka punya kelebihan mereka masing-masing. Jadi menurut gue, buat menggapai sesuatu itu nggak selalu dipandang oleh penampilan. Ya tapi ada juga yang kayak gini, ada yang juga yang cuma mandang fisik doang atau gimana. Tapi menurut gue, kalau misalkan lingkungan lo itu pemikirannya seperti itu, ya lo keluar dari circle itu. Berarti circle itu nggak cocok sama apa yang ada di pikiran lo. Jadi ya lingkungan lo itu jadinya cuma bisa toxic aja ke diri lo. Jadi lo selalu insecure, selalu ini. Yang harusnya lo bisa sukses atau lo first bisa lebih jauh mendapatkan apa yang lo first punya, tapi karena dorongan dari kata-kata toxic di circle-nya lovers ini, jadi bikin lovers ngedown. Jadinya ya udah gitu, maksudnya kayak ya lovers nggak pede sama apa yang lovers jalanin gitu. Setiap manusia memiliki cara pikir yang bervariatif lovers. Kalau boleh jujur, gue punya jalan pikir yang realis, cenderung bisa juga pesimis sih. Semua ada alasannya kenapa gue bisa nyebut kalau diri gue pesimis. Misal gue lagi suka sama seseorang, dan dari awal tuh gue udah mikir kayak nih orang bisa aja pergi dari gue, atau nih cowok bakal ilfil gak sih sama gue, atau semacamnya kayak gitu. Padahal itu masih awal PDKT, bahkan belum sempet PDKT gue udah mikir kayak gitu. Nah, pemikiran itu tumbuh dengan sendirinya sih sebenarnya lovers, karena gue pikir ya kalau emang dia bakal pergi gitu atau gimana, gue udah siap dan bahkan ikhlas ngelepasinnya. Gimana menurut lovers, cara pikir gue itu salah gak sih? Kalau maksud gue kayak sebenarnya tuh cara pandang yang realis atau pesimis. Tapi kalau menurut gue bisa keduanya, tergantung orang yang mikir sih. Oke, sampai sini dulu lovers, gue nemenin lovers di episode kali ini di Detail We Us ya. Makasih juga buat lovers yang udah dengerin sampai akhir, dan gue banyak terima kasih. Semoga lovers bisa ngambil dari sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Bye.
Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.